Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syafa Lerina Simatupang dengan NIM 0801118232 8008. Di video kali ini, saya akan menjelaskan penerapan geometri di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa aja sih penerapan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut dan langsung aja ya teman-teman. Sebelum kita tahu apa bagaimana penerapan geometri dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu tahu apa itu geometri. Geometri adalah cabang matematika yang mempelajari bentuk ukuran, posisi, dan sifat ruang. Geometri tidak hanya mempelajari bangun datar dan bangun ruang, tetapi juga bagaimana objek di dunia nyata bisa diukur, dipetakan, dan direpresentasikan. Dalam dalam kehidupan sehari-hari, geometri itu digunakan untuk mengukur ruang, merancang bangunan, membuat peta, menentukan jarak, menentukan sudut, dan memahami bentuk-bentuk benda di sekitar kita, dan masih banyak hal lainnya, teman-teman. Oke, next. Uh, apa sih uh, aplikasi geometri di dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu ada arsitektur dan konstruksi, di mana bangunan seperti rumah, jembatan, gedung tinggi, dan jalan raya yang uh, kita tempatin ataupun yang sering kita lewatin itu menggunakan konsep geometri dalam perancangan bentuk, struktur, sudut kemiringan, luas permukaan, material, dan stabilitas. Insinyur sipil menggunakan geometri untuk menghitung pondasi, ukuran dinding, atap, dan sudut-sudut penting agar bangunan aman. Jadi rumah tempat kita tinggal, jembatan yang kita lewati, ataupun gedung-gedung tinggi yang sering kita lihat itu semuanya punya ataupun menggunakan konsep geometri, teman-teman. Jadi insinyur sipil itu nggak main-main bikinnya, tapi menggunakan konsep geometri dari membentuk pondasinya gimana sih, bentuk ukurannya, dinding, atap ataupun sudut-sudut per bangunan-bangunan tersebut. Contoh penerapannya itu gimana? Yang pertama, menghitung luas lantai untuk menentukan jumlah keramik. Jadi keramik yang kita injek ataupun yang tempat kita berjalan ataupun semuanya itu tuh harus dihitung luasnya dulu, teman-teman, lewat geometri tentunya. Yang selanjutnya itu ada menghitung kemiringan atap berdasarkan sudut segitiga. Yang selanjutnya menggunakan bangun ruang, balok, prisma untuk memperkirakan volume beton. Jadi volume beton itu udah diukur pakai pakai bangun ruang. Yang selanjutnya itu ada navigasi, peta, dan GPS. GPS dan peta digital bekerja dengan geometri koordinat. Lokasi ditentukan oleh titik X, Y. Dalam sistem koordinat bumi memperhitungkan jarak antara dua lokasi menggunakan rumus geometri, distance formula, dan trigonometri. Oke, contoh penerapan dari navigasi peta dan GPS itu yaitu menentukan rute terpendek dari kos ke kampus contohnya. Yang kedua itu aplikasi Google Maps menghitung jarak berdasarkan koordinat. Yang ketiga, mengukur luas wilayah pada peta menggunakan poligon. Jadi, semua hal yang kita lakukan itu ataupun contoh penerapannya itu ada asal-usulnya, teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah kamera dan fotografi atau geometri proyeksi. Ketika kita memotret sebuah objek, kamera melakukan proyeksi dari dunia 3G ke dunia 2G. Dari dunia 3D ke dunia 2D, di mana dari ruang ke foto. Proses ini menggunakan geometri proyeksi, konsep yang dipakai pula dalam desain grafis, animasi, dan augmented reality. Prinsipnya yakni objek di dunia. Jadi kan ada objek di dunia nyata, terus diproyeksikan pada sensor kamera. Jadi kamera kita ataupun kamera yang sering digunakan itu memproyeksikannya
memproyeksikan dunia nyata ke sensor kamera. Terus dari kamera dihasilkanlah gambar 2D atau dua dimensi. Ukuran objek pada foto mengikuti perbandingan jarak, sudut, dan perspektif. Jadi semuanya itu mempunyai asal-usul geometri, teman-teman. Oke, apa sih contoh penerapan kamera dan fotografi itu? Yang pertama itu ada foto jauh, objek tampak kecil atau perspektif geometri proyeksi. Yang kedua itu fitur portrait mode menggunakan pemisahan bidang atau deep estimation. Yang ketiga, filter Instagram yang sering dipakai nih. Kan teman-teman semua punya Instagram ataupun sering pakai filter Instagram. Memakai transformasi geometri. Jadi, kalian yang sering-sering pakai filter untuk foto itu punya transformasi geometri. Ada rotasinya, skala, bahkan translasinya, teman-teman. Oke, next. Ada di bidang desain grafis dan animasi. Semua tampilan visual pada layar kayak icon, tombol, animasi, tata letak itu semuanya menggunakan bentuk geometris. Jadi, animator menggunakan konsep transformasi, yaitu translasi, rotasi, pembesaran, pengecilan, refleksi. Jadi, animasi-animasi yang kalian tonton, desain grafis yang banyak di dunia sosial media itu, semuanya punya latar belakang atau background ataupun aplikasi geometrinya. Ya, pakai translasi, rotasi, pembesaran, pengecilan, dan refleksi. Apa sih contoh penerapan desain grafis itu? Yang pertama itu logo dibuat dari lingkaran, segitiga, dan garis. Kan punya bentuk kan teman-teman logo-logo yang ada di dunia sosial media, bahkan logo-logo yang dipakai di produk penjualan-penjualan kayak gitu. Animasi karakter memerlukan perhitungan titik sendi. Jadi animasi yang ditonton teman-teman sekalian itu punya karakter dan perlu dihitung pakai vertex, teman-teman. Ada karakter vertexnya. Oke, selanjutnya itu ada di bidang sains, teknik, dan teknologi. Di teknik mesin, fisika, dan robotika, geometri digunakan untuk menentukan lintasan gerak robot, merancang komponen mesin, jir, roda, baling-baling. Terus yang ketiga itu menganalisis gaya dan sudut. Jadi geometri itu dalam kehidupan sehari-hari punya banyak aplikasi, teman-teman. Kelihatannya memang geometri itu kayak apa? Kayak nggak nggak kelihatan secara langsung, tapi di dalam bidang-bidang khusus ataupun kalau misalnya kita telaah itu banyak banget aplikasi geometri di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya geometri itu merupakan ilmu untuk memahami dunia melalui bentuk, ukuran, ketepatan ruang, dan hubungan spesial. Oke, mungkin kita langsung aja ke contoh soalnya, teman-teman. Yang contoh soal pertama yaitu sebuah kamera dengan panjang fokus 40 mm memotret benda setinggi 1,6 meter yang berada pada jarak 8 meter dari kamera. Hitung tinggi bayangan benda pada sensor kamera. Oke, penyelesaian kita mau gunain ini pakai rumus proyeksi perspektif, di mana H image sama dengan F dikali H objek per Z. Di mana konversi satuannya itu tadi sesuai soal itu ada F sama dengan 40 mm. Kita rubah ke meter biar sama-sama dengan tinggi bendanya sama jaraknya. Karena yang diketahui tadi H objeknya 1,6 meter, Z-nya itu 8 meter, F-nya itu 40 mm, jadi kita rubah ke meter jadi 0,04 meter. Langsung kita masukin ke rumus yang diketahui itu rumus proyeksi perspektif. H image sama dengan 0,04 dikali 1,6 dibagi 8. Jadi hasilnya adalah 0,008 meter. Ubah ke mm. Jadi kita ubah lagi ke mm, yaitu jadinya 8 mm. Maka bayangan benda pada sensor, kan tadi dia nanya hitung tinggi bayangan benda pada sensor kamera, maka bayangan bendanya pada sensor itu 8 mm. Dan selanjutnya,
Seorang siswa memotret sebuah botol minum menggunakan kamera ponsel. Pada foto, tinggi botol tampak 6 cm di layar HP. Jarak kamera ke botol adalah 40 cm. Panjang fokus atau focal length kamera HP adalah 4 mm. Jika sensor kamera memiliki tinggi 6 mm, berapakah tinggi asli botol? Jadi sebelum kita membahas soal ini, kita itu harus mengetahui apa arti soalnya. Kamera bekerja menggunakan geometri proyeksi seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, khususnya perspektif proyeksi. Objek yang difoto diproyeksikan ke sensor kamera menggunakan prinsip segitiga sebangun, di mana H objek per D dikurang H sensor per F, dengan H objek merupakan tinggi asli objek atau yang dicari. D-nya itu jarak objek ke kamera, yang H sensornya itu tinggi bayangan objek pada sensor. F merupakan panjang fokus kamera. Jadi, soal-soal tadi tuh pada intinya mau mencari tinggi asli objek atau tinggi si bendanya, teman-teman. Oke, next slide. Tapi di soal tinggi objek yang terlihat atau di layar atau di foto bukan sensor, karena foto di layar adalah perbesaran, maka diperlukan langkah konversi. Jadi harus dikonversi terlebih dahulu, teman-teman. H foto per H sensor sama dengan T layar per T sensor. Namun karena tinggi foto sama dengan tinggi sensor pada proses pemotretan, kita cukup pakai hubungan segitiga bangun standar, di mana H objek sama dengan D per F dikali H sensor. Diketahui, oke kita langsung kerjain soalnya ya teman-teman. Diketahui yang pertama itu tinggi gambar di sensor kamera sama dengan tinggi sensor sama dengan H sensor sama dengan 6 mm sama dengan 0,6 cm. Dia dirubah ke cm. Yang selanjutnya yaitu jarak kamera ke objek, di mana D-nya sama dengan 40 cm. Yang selanjutnya itu ada focal length, di mana F sama dengan 4 mm, sama dengan 0,4 cm. Catatan, di sini kita punya catatan teman-teman, semua satuan harus sama, maka milimeter diseragamkan ke sentimeter. Oke, kita lanjut. Nah, gunakan rumus segitiga sebangun kamera. Yang tadi itu H objek sama dengan D per F dikali H sensor. Substitusi H objek 40, maksudnya kita substitusi tadi yang diketahui di sini teman-teman, kan sudah dicari tadi diketahuinya H sensornya 0,6, D-nya itu sama dengan 40 cm, F-nya itu 4 mm. Nah, kita tinggal substitusi ke rumus yang udah kita tahu tadi, yang rumus segitiga standar, bangun standar tadi. H objek sama dengan 40 per 0,4 dikali 0,6. Langsung kita hitung. 40 dibagi 0,4 sama dengan 100. Dan H objeknya yaitu 100 dikali 0,6 sama dengan 60 cm. Maka tinggi asli botol adalah 60 cm. Kenapa tingginya itu bisa dikatakan 60 cm? Jadi teman-teman, kamera memproyeksikan objek 30 ke sensor 3 dimensi ke sensor 2D menggunakan proyeksi perspektif yang mengikuti ke hubungan segitiga sebangun. Ketika objeknya jauh, bayangan di sensornya kecil. Ketika objeknya dekat, bayangan di sensornya jadi lebih besar. Sensor kamera berfungsi kurang lebih seperti layar kecil tempat bayangan terbentuk karena proyeksi kamera bersifat linier. Skala pembesaran objeknya itu sama dengan D per F. Semakin jauh objek, skalanya makin kecil. Dengan mengetahui ukuran sensor dan focal length, kita dapat menghitung ukuran asli objek walaupun hanya melihat fotonya. Inilah salah satu aplikasi nyata geometri dalam kamera dan fotografi. Sebenarnya video kali ini aku tuh mau menjelaskan
aplikasi geometrinya yang dalam bidang kamera dan fotografi, teman-teman. Makanya contoh soalnya itu aku ambil dari yang kamera dan fotografi dua-duanya. Nah, contoh perhitungan yang benar-benar digunakan pada kamera, digital, HP, dan perangkat pengukuran. Jadi soal-soal tadi itu contoh nyata dalam perhitungan uh, foto, kamera, digital, HP, dan perangkat yang kita sering gunakan, teman-teman. Jadi, adapun kesimpulan dari video kali ini, uh, geometri itu memainkan peran yang sangat penting di dalam teknologi kamera dan fotografi modern. Mulai dari proses pemotretan hingga hasil foto yang kita lihat. Semuanya melibatkan konsep-konsep geometri seperti segitiga sebangun, perbandingan panjang, trigonometri, dan proyeksi perspektif. Kamera bekerja dengan memproyeksikan objek tiga dimensi dalam bidang datar atau sensor menggunakan prinsip geometri proyeksi sehingga ukuran bayangan objek pada sensor berbanding lurus dengan jarak objek dan panjang fokus lensa. Semua perhitungan dalam kamera, baik manual maupun otomatis seperti autofocus, zoom, dan mapping lensa, dasarnya menggunakan rumus-rumus geometri yang bersifat eksak dan dapat diuji melalui soal-soal. Melalui contoh-contoh soal yang sudah kita bahas tadi, teman-teman, menggunakan rumus segitiga sebangun, tapi juga dan geometri, terlihat jelas bahwa geometri bukan hanya konsep matematika abstrak, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam teknologi yang digunakan manusia setiap hari. Jadi, kalaupun teman-teman yang udah pernah ikutan Zoom atau foto-foto ataupun pakai filter Instagram baik TikTok atau media sosial yang udah kalian pakai, itu semuanya itu menggunakan konsep geometri. Jadi konsep matematika itu nggak abstrak tapi nyata, teman-teman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa geometri tidak hanya penting dalam dunia akademik, tetapi juga memiliki penerapan nyata dan signifikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang kamera dan fotografi. Baiklah, teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai penerapan geometri dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kamera dan fotografi. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.